Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munijaji dengan NIM 66124026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis organisasi publik di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Oke, selanjutnya ada visi dan misi dari ANRI. Yang pertama, visi yaitu menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Selanjutnya yaitu misi yang pertama, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua yaitu pemberdayaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu pemberdayaan arsip sebagai alat bukti yang sah. Keempat, ada melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima yaitu memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Baik, selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuan adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang kedua yaitu menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang keempat yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama yaitu terselenggaranya pengelolaan arsip yang handal sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu terlaksananya perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan melalui pengelolaan arsip dan keperluan arsip yang sah dan aman. Yang ketiga yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang berkomprehensif dan terpadu. Yang keempat yaitu terjaminnya keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban negara. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama memiliki kewenangan nasional sebagai lembaga arsip negara. Yang kedua SDM arsiparis bersertifikasi dan berpengalaman. Yang ketiga yaitu fasilitas preservasi dan restorasi arsip memadai. Yang keempat yaitu implementasi sistem digital seperti SIKD dan JIKN. Yang kelima yaitu kerja sama kuat danaan KL dan lembaga internasional. Yang selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur digital di beberapa unit layanan. Yang kedua tingkat literasi arsip rendah dan masyarakat dan instansi. Yang ketiga layanan arsip belum sepenuhnya terintegrasi. Yang keempat perlu peningkatan inovasi riset kearsipan. Yang kelima yaitu penyebaran SDM arsip tidak merata di daerah. Selanjutnya ada penjelasan analisis EVAS. Berdasarkan hasil perhitungan EVAS diperoleh total skor sebesar 2,05. Angka ini menggambarkan bagaimana kemampuan ANRI dalam merespon faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Yang pertama peluang. Nilai total peluang mencapai 1,20 yang berasal dari beberapa faktor penting. Yang pertama ada kebutuhan digitalisasi arsip yang semakin tinggi. Ini menunjukkan peluang besar bagi ANRI untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan layanan arsip berbasis teknologi. Yang kedua yaitu dukungan regulasi keterbukaan informasi publik. Regulasi ini menjadi dorongan positif bagi ANRI untuk memperluas akses publik terhadap arsip dan peningkatan transparansi. Yang ketiga ada kerjasama antar instansi dalam pengelolaan arsip yang meningkat, diperoleh skornya sebesar 0,30. Kolaborasi ini membuka ruang bagi ANRI untuk memperkuat sistem arsip nasional melalui sinergi lintas lembaga. Secara keseluruhan peluang eksternal ini cukup
kuat dan memberikan ruang bagi ANRI untuk berkembang lebih jauh dalam digitalisasi dan pengelolaan arsip nasional. Kedua yaitu ada ancaman atau threat, nilai total ancaman diperoleh sebesar 0,85. Ini menunjukkan beberapa resiko yang harus diantisipasi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat dan harus diikuti. Diperoleh skor sebesar 0,45. Nah, perubahan teknologi yang dinamis menuntut ANRI untuk beradaptasi baik dari sisi sistem SDM maupun infrastruktur digital. Yang kedua, ada resiko kebocoran data dan serangan cyber, diperoleh skor sebesar 0,20. Ancaman ini menjadi salah satu resiko terpenting mengingat ANRI mengelola data arsip yang banyak bersifat sensitif dan bernilai historis. Yang ketiga, kesenjangan digital antar daerah, diperoleh skor 0,20. Ketimpangan ini berpotensi menghambat pemerataan akses dan layanan arsip digital di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu interpretasi total skor yang diperoleh sebesar 2,05. Skor 2,05 ini mengidentifikasi bahwa ANRI cukup mampu merespon perubahan lingkungan eksternal. Namun masih ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian serius, yaitu peluang eksternal relatif lebih kuat dibanding ancaman, tetapi ANRI perlu memperkuat aspek digital, keamanan informasi, dan kearsipan menghadapi perubahan teknologi agar dapat memaksimal potensi peluang yang ada. Selanjutnya ada penjelasan kuadran IFAS dan EFAS. Berdasarkan hasil perhitungan, ANRI memperoleh skor IFAS sebesar 2,70 dan EFAS sebesar 2,05. Jika kedua skor ini dipetakan ke dalam matriks internal dan eksternal, maka posisi ANRI berada di kuadran 2, yaitu kuadran stability atau pertumbuhan terkendali. Makna posisi kuadran 2 ini menggambarkan bahwa kekuatan internal ANRI berada pada tingkat menengah, artinya organisasi sudah memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, respon terhadap lingkungan eksternal juga berada pada tingkat moderat, sehingga ANRI perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar organisasi. Dengan kondisi ini, ANRI tidak berada pada situasi krisis maupun pertumbuhan agresif, justru berada pada tahap yang membutuhkan pemeliharaan, konsistensi, dan penyesuaian terarah. Terus selanjutnya ada implikasi strategis dari posisi tersebut. Strategi yang paling tepat adalah strategi stabilisasi, yaitu strategi yang berfokus pada mempertahankan kinerja internal yang sudah baik. Kedua, selanjutnya memperkuat aspek-aspek kunci yang sudah efektif. Dan selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja organisasi dan melakukan penyesuaian bertahap terhadap tuntutan eksternal, misalnya berkembang teknologi, regulasi baru, dan kebutuhan masyarakat. Strategi ini tidak meminta perubahan yang terlalu cepat, tetapi mendorong ANRI untuk melakukan transformasi yang terarah, stabil, dan berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan lingkungan. Selanjutnya ada strategi SWOT ANRI. Strategi SWOT ini disusun berdasarkan kombinasi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi ANRI. Setiap kombinasi memberikan arah strategi yang spesifik agar ANRI bisa berkembang secara efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunities. Strategi ini memanfaatkan kekuatan yang sudah dimiliki ANRI untuk menangkap peluang eksternal yang tersedia. Fokusnya adalah mempercepat penguatan peran ANRI melalui inovasi dan kolaborasi. Yang kedua ada strategi WO. Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperbaiki kelemahan internal ANRI. Yang ketiga yaitu strategi ST. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi potensi ancaman dari luar, terutama ancaman digital. Selanjutnya yang terakhir ada strategi WT. Strategi ini bertujuan meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya ada penjelasan prinsip-prinsip implementasi manajemen strategik untuk ANRI. Yang pertama ada kejelasan tujuan strategis atau strategic goal clarity.
Berprinsip, organisasi harus memiliki tujuan strategis yang jelas, terukur, dan langsung terhubung dengan visi serta mandat organisasi. Relevansinya dengan ANRI ini untuk tujuan seperti digitalisasi arsip nasional, pelestarian arsip statis, peningkatan keamanan arsip digital, dan penguatan layanan informasi harus dirumuskan dengan indikator yang jelas. Ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang pasti dan dapat dinilai pencapaiannya. Yang kedua yaitu penyelarasan strategi dengan proses unit kerja. Setiap unit dan proses dalam organisasi harus bergerak sejalan dengan strategi utama yang ditetapkan. Nah, relevansi dengan ANRI yaitu seluruh unit, baik pusat, deputi maupun bidang harus memiliki program aktivitas yang konsisten dengan Renstra ANRI. Penyelarasan ini memastikan tidak ada unit yang bekerja sendiri-sendiri dan semua bergerak maju tujuan digitalisasi dan transformasi kearsipan nasional. Selanjutnya ada penggunaan indikator kinerja yang terintegrasi. Pengukuran ini harus menggunakan indikator yang konsisten dan terselubung dari tingkat organisasi sampai individu. Relevansinya dengan ANRI itu indikator seperti IKU atau indikator kinerja utama, indikator Renstra, indikator program, hingga SKP pegawai harus saling relevan. Dengan begitu, kinerja individu mendukung kinerja unit dan kinerja unit mendukung kinerja ANRI sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada sistem monitoring dan review berkala. Strategi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan adaptasi, perbaikan, dan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan. Relevansinya dengan ANRI perlu melakukan review triwulanan atau semester untuk menilai progres Renstra, kesesuaian kegiatan dengan target nasional, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki siklusnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan ANRI tetap responsif terhadap perubahan teknologi, regulasi, maupun kebutuhan publik. Selanjutnya ada evaluasi balance scorecard atau BSC ANRI. Balance scorecard digunakan untuk melihat kinerja ANRI dari 4 perspektif. Ada finansial, customer, internal, proses, serta learning dan grow. Evaluasi ini memberikan gambaran seberapa efektif ANRI menjalankan program kerja berdasarkan indikator kinerja yang terukur. Pertama ada perspektif finansial, diperoleh skor sebesar 93%. Pada perspektif ini ANRI dinilai cukup berhasil dalam mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel. Tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar perencanaan keuangan dapat dijalankan tepat sasaran. Selain itu, pendapatan juga melebihi target. Artinya ANRI mampu menjaga efisiensi biaya dan memastikan dana operasional digunakan secara optimal. Yang kedua, perspektif customer, diperoleh skor sebesar 95%. Ini menilai kualitas layanan publik, terutama kepuasan masyarakat dan stakeholder terhadap layanan arsip. Skor yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan ANRI baik akses informasi, penyediaan arsip maupun penyelesaian pengaduan berjalan sangat baik. Artinya ANRI dinilai responsif, mudah diakses, dan memiliki standar pelayanan publik yang tinggi. Yang ketiga ada perspektif internal proses, diperoleh skor sebesar 89%. Evaluasi pada proses internal menunjukkan progres signifikan, khususnya pada digitalisasi arsip, penguatan teknologi informasi, serta efektivitas layanan utama. Inisiatif seperti aplikasi Sikandi berkontribusi pada peningkatnya skor kearsipan dan efisiensi proses kerja. Artinya transformasi digital ANRI berjalan baik, tetapi tetap membutuhkan konsistensi untuk mencapai standar yang lebih optimal. Yang keempat yaitu perspektif dari learning and grow yang diperoleh skor sebesar 85%. Ini berfokus pada pengembangan kompetensi SDM, budaya kerja adaptif, dan inovasi kelembagaan. Skor ini menunjukkan bahwa ANRI telah berupaya memperkuat kapasitas pegawai melalui pelatihan, peningkatan literasi digital, dan adopsi teknologi baru. Artinya, SDM ANRI sedang bergerak menuju budaya kerja yang modern, meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan dalam hal inovasi dan adaptasi teknologi.
Selanjutnya ada kesimpulan. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa ANRI memiliki dasar strategis yang kuat dalam menjalankan fungsi kearsipan nasional. Kekuatan utama berada pada kompetensi SDM, kewenangan lembaga, dan penerapan sistem digital. Meski menghadapi kendala seperti literasi arsip dan infrastruktur yang belum rata, lingkungan eksternal memberikan peluang besar melalui dorongan digitalisasi dan regulasi, namun juga membawa risiko seperti keamanan cyber dan ketimpangan digital daerah. Nah, secara keseluruhan ANRI berada pada posisi stabil untuk mempertahankan kinerja sambil meningkatkan transformasi digital dan integrasi layanan strategis yang dirumuskan, menekankan penguatan teknologi, peningkatan SDM, dan kolaborasi antar instansi. Hasil balance scorecard yang tinggi menunjukkan bahwa ANRI siap mempercepat modernisasi kearsipan dan mendukung birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel.